Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Tika Bur, perwakilan dari kelompok 5. Pada presentasi kali ini kami akan membahas terkait dengan analisis puisi dan komik pada sastra anak. Video PPT ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sastra anak yang diampu oleh Ibu Kairunisa MPD. Hakikat puisi. Secara etimologis, puisi menurut Muljana Dalam Mulyono tahun 2019 halaman 1 menyebutkan bahwa istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poeio atau poiles yang artinya membangun, menyebabkan atau menimbulkan dan membuat puisi. Poiles sering diartikan sebagai penyair atau penulis puisi. Dalam bahasa Inggris, puisi memang biasa disebut poem atau poetry. Oleh karena itu, puisi dapat pula diartikan sebagai membuat atau pembuatan. Karena lewat puisi, pada hakikatnya pembaca telah membangun dunia imajinasi yang mungkin berisi pesan atau gambaran berbagai suasana fisik maupun non-fisik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, matra, irama, serta penyusun lirik sehingga mempertajam kesadaran orang pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Pengertian puisi. Puisi menurut Riantoro tahun 2013 halaman 311 adalah sebuah genre sastra yang amat memperhatikan pemilihan aspek kebahasaan sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa bahasa pada puisi adalah bahasa yang tersaring penggunaannya. Artinya, pemilihan bahasa itu, terutama aspek diksi, telah melewati seleksi ketat, dipertimbangkan dari berbagai sisi baik yang menyangkut unsur bunyi, bentuk, dan makna yang kesemuanya memenuhi persyaratan untuk memperoleh efek keindahan. Menurut Johnson Dalam Mulyono tahun 2019 halaman 3 berpendapat bahwa puisi adalah penyatuan kesenangan dengan kebenaran melalui sentuhan imajinasi yang bernalar. Yang dimaksud dengan kesenangan adalah kesenangan dalam pengubahan atau penulisannya. Penyair dapat menulis puisi berusaha dapat mengungkapkan kesenangan yang sedang dialaminya dan dapat mengungkapkan kesenangan yang sedang dialaminya dan dapat dinikmati oleh pembaca. Selanjutnya adalah pengertian puisi anak. Menurut Mulyono tahun 2016 halaman 3, puisi anak Indonesia adalah puisi yang ditulis oleh penyair kebangsaan Indonesia, ditulis dengan bahasa Indonesia, dan berisi tentang kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ada 3 hal yang menentukan puisi anak Indonesia atau bukan. Yang pertama, penulisnya, yang kedua, bahasanya, dan yang ketiga, isinya. Dilihat dari penulisnya, puisi anak Indonesia adalah puisi anak yang ditulis oleh penyair anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Puisi anak-anak Indonesia ditulis oleh penyair anak-anak yang jumlahnya sangat banyak. Menurut Hak Dalam Mulyono tahun 2016 halaman 2, puisi anak adalah puisi yang memiliki nilai-nilai yang termuat meliputi nilai personal dan nilai pendidikan. Sastra anak-anak mengandung nilai personal, manakala terdapat di dalamnya nilai-nilai dapat menunjang perkembangan emosional dan imajinasi anak seperti nilai-nilai yang dapat menunjang pertumbuhan rasa sosial, rasa etis, dan rasa religius anak-anak. Sastra anak dikatakan terdapat di dalamnya nilai pendidikan manakala dapat merangsang eksplorasi dan penemuan, perkembangan bahasa, pengembangan nilai keindahan, penanaman wawasan multikultural, dan penanaman kebiasaan anak membaca. Unsur-unsur pada puisi anak terdapat 4 unsur. Yang pertama adalah tema, 2 bunyi, 3 kata, dan yang keempat adalah sarana retorika. Bunyi. Bunyi adalah aspek penting dalam puisi yang menentukan keberhasilan puisi sebagai sebuah karya seni. Anak yang belum dapat membaca pun jika mendengar pembacaan puisi yang indah bunyinya, tepat permainan kata dan bunyinya, apalagi jika didukung oleh unsur irama, akan merasakan keindahan. Walaupun demikian, puisi anak yang tidak tergolong jenis-jenis tersebut pun juga terlihat mementingkan peran aspek bunyi. Para penulis puisi anak yang
penulisnya anak sekalipun amat menyadari itu. Yang kedua adalah kata. Kata wujud formal karya sastra adalah bahasa. Dari satuan formal bahasa yang tersaji dalam teks sastra adalah kata-kata. Deretan kata. Kata adalah segalanya untuk puisi. Kata menentukan derajat keindahan sebuah karya seni. Kata juga menentukan makna yang ditawarkan oleh sebuah puisi. Dalam puisi anak, diksinya dipilih lebih sederhana ketimbang puisi untuk orang dewasa. Yang ketiga adalah sarana retorika. Penggunaan sarana retorika dimaksudkan untuk lebih menggayakan dan menghidupkan pengekspresian serta untuk memperoleh efek khusus yang bernilai lebih, baik yang menyangkut bentuk-bentuk ekspresi kebahasaan maupun berbagai dimensi makna yang dapat dibangkitkan. Sarana retorika sengaja dipakai untuk memperindah pengungkapan kebahasaan dan memperluas, juga mengkonkretkan dan memfasilitasi jangkauan pemaknaan. Jenis-jenis pada puisi anak. Yang pertama adalah puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang membangkitkan emosi, perasaan, dan pikiran yang menjiwai. Puisi itu diekspresikan sedemikian rupa dengan cara yang intensif dan ekspresif. Di Indonesia biasa digunakan, diucapkan atau dinyanyikan oleh orang tua pada zaman dahulu untuk menidurkan anaknya atau mendiamkan anaknya yang sedang rewel, agar anaknya tenang. Contohnya seperti tembang dolanan tradisional. Kedua adalah puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang di dalamnya mengandung cerita, atau sebaliknya, cerita yang dikisahkan dengan cara puisi. Tradisi puisi naratif juga dikenal di Indonesia. Tak sedikit cerita lama yang tergolong sastra lama yang dikisahkan dalam bentuk syair. Yang ketiga, balada. Balada adalah puisi yang berisi cerita, namun ia diadaptasikan untuk dinyanyikan atau paling tidak dapat memberikan efek nyanyian. Puisi jenis balada banyak ditemukan pada puisi pada umumnya. Karakteristik pada puisi balada antara lain adalah dipergunakannya dialog pada pengisahan cerita, kuatnya aspek repetisi bunyi yang berwujud dalam bentuk rima dan irama, dan adanya unsur refren sebagaimana halnya pada nyanyian. Ini adalah salah satu contoh puisi lirik, yaitu tembang dolanan tradisional Gundul-Gundul Pacul. Selanjutnya adalah contoh puisi naratif, puisi yang berjudul Terlambat Sekolah, karya Hanitya P. Ramadhani. Selanjutnya adalah contoh puisi balada. Berikut ada komik pada sastra anak. Komik sastra anak. Kata komik berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah sastra gambar. Sedangkan istilah komik dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah bande Disney, yang memiliki arti sama dengan komik bersambung yang dimuat dalam surat kabar. Bonnef 1998 halaman ke-9. Komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang yang tertuju pada posisi dalam urutan tertentu, bertujuan untuk memberikan informasi atau suatu tanggapan estetis dari pembaca. McCloud 2001 halaman 20. Komik merupakan salah satu bacaan yang paling digemari, bukan saja oleh pembaca anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa. Di toko-toko buku, bahkan toko-toko yang bukan toko buku. Di tempat-tempat persewaan bacaan, komik dengan mudah ditemukan dan termasuk peminatnya yang cukup banyak. Selain itu, di berbagai majalah anak dan di sejumlah surat kabar edisi minggu juga dapat ditemukan komik. Bahkan pada majalah anak-anak seperti Donald Bebek, hampir semua isinya didominasi oleh gambar-gambar cerita komik. Keadaan itu menunjukkan keberterimaan komik oleh pembaca sebagai salah satu bacaan yang dibutuhkan. Nah, berikut komik sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada komik secara umum dan ada komik secara khusus. Yang pertama kita lihat komik secara umum. Secara umum, komik dapat diartikan sebagai visualisasi dari pesan atau informasi yang dikemas dan dituangkan ke dalam gambar-gambar berurutan di dalam bingkai yang disertai dengan balon-balon dialog atau kalimat penjelas, baik dalam bentuk dialog ataupun teks percakapan. Sedangkan secara khususnya, media komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang mengemukakan karakter yang memerankan suatu cerita dalam unit
yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Sujana dan Rifai 2001 halaman 46. Nah, berikut ini adalah hakikat komik. Komik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu komikos, yang berarti bersukaria atau bercanda. Jadi, dalam kaitan ini, komik sering dikonotasikan dengan hal-hal yang lucu, dan unsur kelucuan itu antara lain dilihat dari segi gambar-gambarnya. Bonev Nurgiantoro 2015, halaman 409, menyatakan bahwa komik ialah kesastraan populer yang memiliki keunikan tersendiri, karena adanya gambar-gambar tersebut. Nah, berhadapan dengan komik selama ini terkonotasikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak serius, santai, hiburan ringan, lucu, dan lain-lain yang tidak terlalu memberatkan. Hal itu ada benarnya karena bukankah komik dapat dinikmati secara santai, kapanpun dan dimanapun saat kita menginginkan untuk membaca komik. Komik dapat dikategorikan sebagai kesastraan atau sastra anak pintar, populer yang memiliki keunikan tersendiri karena adanya gambar-gambar. Bonev via Sastriani 2004, halaman 123. Gambar-gambar dalam komik berbeda dengan gambar-gambar dalam buku cerita yang disebut dalam buku-buku cerita yang biasa disebut buku cerita bergambar atau picture book. Peran gambar-gambar pada buku cerita gambar bagaimanapun tetap sekedar sebagai ilustrasi yang lebih berfungsi mengkonkretkan atau melengkapi dan memperkuat sesuatu yang diceritakan secara fabel. Menurut McLeod 2002, mengemukakan bahwa gambar-gambar yang berurutan merupakan sarana komunikasi yang unggul. Ia dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ilmiah yang bukan merupakan cerita, namun ditampilkan mirip seperti cerita. Untuk membuktikan pendapatnya itu, ia sengaja menulis buku tentang komik yang ditulis dengan model komik. Uraian dalam buku itu, baik yang menyangkut konsep definisi serta contoh-contoh, adegan dan contoh-contoh hasil penelitian, maupun yang lain kesemuanya ditampilkan dalam wujud komitmen, gambar-gambar dan lambang-lambang yang berurutan, yang disajikan dalam kotak-kotak panel serta dilengkapi dengan balon-balon teks verbal. Jadi, buku tersebut merupakan buku komik ilmiah. Nah, berikut kita lihat ada struktur komik. Struktur komik ini sendiri terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada penokohan, kemudian alur, tema dan moral, dan yang terakhir ada gambar dan bahasa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada penokohan. Tokoh adalah subjek yang dikisahkan dalam komik. Dalam komik anak, ia tidak hanya mencakup manusia atau human saja, melainkan juga berbagai jenis makhluk lainnya yang seperti binatang dan makhluk halus, atau bahkan benda-benda yang tidak bernyawa, yang kesemuanya sengaja dipersonifikasikan. Tokoh-tokoh yang non-human tersebut sengaja diberi karakter dan ditingkahlakukan sebagaimana halnya manusia, dapat berbicara, berpikir, dan berperasaan layaknya manusia. Jadi, ia mirip pada tokoh pada fabel atau binatang dan cerita fantasi seperti dewa-dewi, putri, tuyul, dan lain-lain. Tokoh komik anak yang dominan adalah juga anak-anak dan binatang-binatang tertentu seperti kucing, kelinci, tikus, ayam, bebek, gajah, dan lain-lain. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh yang perlu kita perhatikan dalam penokohan ini. Yang pertama ada tokoh lucu aneh, kemudian karakter kuat, terus ada tokoh sederhana, dan teknik pelukisan tokoh. Berikut alur. Alur dapat dipahami sebagai yang tersebab akibat. Peristiwa yang dapat berwujud aksi tokoh atau sesuatu yang lain yang sering juga ditampilkan kepada tokoh. Alur cerita tidak lain adalah kisah tentang tokoh, terutama tokoh utama. Tokoh adalah pelaku penderita peristiwa dan pengurutan-pengurutan peristiwa inilah yang kemudian membentuk alur. Alur adalah perjalanan hidup tokoh cerita yang telah dikreasikan sedemikian rupa sehingga tampak menarik serta mampu memancing munculnya daya substansi dan surprise. Dengan demikian, keterkaitan antara alur cerita dengan tokoh sedemikian eratnya,
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hubungan antara alur dan tokoh diibaratkan sebagai sekeping mata uang yang tidak dapat yang terdiri dari dua sisi. Kehadirannya yang satu mesti juga berarti yang satunya harus pun hadir gitu. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alur ini, yang pertama harus peralihan gambar dan konflik. Yang ketiga ada tema dan moral. Aspek tema dan moral dalam komik juga dalam berbagai bacaan fiksi merupakan aspek isi yang mau disampaikan kepada pembaca. Jika aspek tema dan moral dipandang sebagai sesuatu yang ingin disampaikan, aspek-aspek yang lain seperti gambar, bahasa, alur, dan pelukisan tokoh sebagai aspek bentuk dan sarana untuk menyampaikan unsur-unsur atau sesuatu tersebut. Bacaan apapun yang ditulis orang, fiksi ataupun komik misalnya, mesti menggambarkan misi sebagai sarana untuk menyampaikan moral, ajaran atau sesuatu yang berkonotasikan positif yang lainnya. Apalagi jika bacaan itu sengaja dikonsumsikan kepada anak-anak yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan atau mencapai kedewasaan dan kepribadian yang diharapkan. Maka kehadiran aspek moral menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus terpenuhi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tema dan moral ini adalah aspek dari isi komik tersebut. Dan yang terakhir ada gambaran dan bahasa. Gambar dan bahasa. Aspek gambar dan bahasa merupakan unsur komik yang secara nyata dapat ditatap karena keduanya merupakan media representasi komik itu sendiri. Pada gambar dan bahasa inilah juga terkandung berbagai unsur komik yang lain. Maka aspek gambar dan bahasa dapat dipandang sebagai unsur bentuk, yaitu yang dipergunakan untuk mewadahi unsur-unsur lain terutama unsur isi, dengan sedikit mengesampingkan berbagai unsur yang telah dibicarakan sebelumnya. Dalam banyak hal, kedua unsur ini menentukan kadar kemenarikan sebuah karya komik, dan itu haruslah dipahami dan keduanya menjadi amat penting. Selain itu, kedua aspek itu harus dipahami sebagai satu kesatuan. Nah, berikut ini ada macam-macam komik. Terlebih dahulu ada penjelasan. Sama halnya dengan berbagai macam genre sastra anak yang lain, komik juga dapat dibedakan ke dalam berbagai kategori, tergantung dari sudut pandang dibedakannya. Komik dapat dibedakan melalui dua sudut pandang, yakni dari segi bentuk, penampilan atau kemasan maupun dari segi isi. Menurut Rahardian Nurgiantoro 2015 halaman 433, komik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, dilihat dari segi bentuk, penampilan, atau kemasan. Di antaranya, kalau dilihat dari beberapa contoh komik, yang pertama di sini ada komik strip dan komik buku. Terus ada komik humor dan komik petualangan, dan yang terakhir ada komik biografi dan komik ilmiah. Nah, berikut ini adalah macam-macam komik. Bisa dilihat isi yang berada dalam panel-panel atau balon-balon dialog ini. Contoh dari komik strip dan komik buku itu pada komik Shijuki. Terus ada contoh komik humor dan komik petualangan. Ini contohnya. Kemudian yang terakhir ada contoh komik humor dan komik petualangan. Iya, ada contohnya. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulan, sastra anak adalah sastra secara emosional, psikologis, dapat ditanggapi dan dapat dipahami oleh anak-anak, dan itu pada umumnya berangkat dari fakta yang konkret dan mudah diimajinasikan. Isi kandungan sastra anak merupakan puisi dan komik yang terbatas yang sesuai dengan jangkauan emosional dan psikologis anak. Antara lain, merupakan karakteristik sastra anak. Sastra anak, puisi, dan komik dapat berkisah tentang apa saja, bahkan yang menurut ukuran orang dewasa tidak masuk akal. Misalnya berkisah tentang tumbuhan yang dapat berbicara, bertingkah laku, berpikir, dan berperasaan layaknya manusia. Imajinasi dan emosi anak dapat menerima cerita itu secara wajar. Seperti pada jenis karya sastra pada umumnya,
Sastra anak juga berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menentukan kecerdasan emosional anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, pembentukan kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta memberi pengetahuan, keterampilan praktis bagi anak. Fungsi hiburan dalam sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia, senang membaca, senang dan gembira mendengarkan cerita ketika dibaca, dan mendapatkan nikmat atau kesenangan pribadi, sehingga menentukan kecerdasan emosional dari anak itu sendiri. Baik, mungkin itu sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sesi pertanyaan kita buka. Untuk penanya pertama 3 orang dan yang kedua juga 3 orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.